Pemerintah secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Perpu nomor 2 tahun 2017 yang baru disahkan. HTI pun telah mengambil langkah hukum melawan Perpu tersebut melalui uji materi ke MK. Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan dengan dicabutnya badan hukum organisasi tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan dicabutnya badan hukum HTI, mulai saat ini segala kegiatan mereka akan dibubarkan jika masih digelar. Bahwa untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengacu pada ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2017 terhadap status badan hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membubarkan HTI. Wiranto berpendapat jika tidak dibubarkan, negaralah yang justru terancam bubar. Ini pilihan-pilihan yang sangat logis, ya, yang sangat logik, sangat realistis. Kembali, apakah kita memilih membubarkan satu dua ormas yang nyata-nyata setelah dinilai bertentangan dengan NKRI, apa kita biarkan kemudian NKRI bubar? Pilihan itu. HTI telah menempuh langkah hukum bersama kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra untuk melawan Perpu tersebut. Selasa 18 Juli 2017, Yusril sudah mendaftarkan gugatan uji materi atas beberapa pasal maupun keseluruhan dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh Perpu nomor 2 tahun 2017 atau setidak-tidaknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Perpu tersebut yang kami dan khususnya adalah hal-hal terkait dengan rumusan yang mengandung ketidakjelasan norma, yaitu tentang satu organisasi atau satu ormas itu bisa dibubarkan karena menganut atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sejak awal pro dan kontra sudah mengiringi penerbitan Perpu ini. Langkah hukum harus menjadi jalan yang ditempuh agar negara kita tetap dalam rel demokrasi. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Kang Asep, gimana melihatnya? Gini, Perpu itu kan di konstitusi kita diatur pasal 22. Itu Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Jadi memang Presiden di konstitusi dikasih hak. Nah, ketika Presiden mengeluarkan Perpu, ya. Nah, apa alasannya? Dulu ada penjelasan Undang 45 di pasal 22 dikatakan kepentingan yang memaksa untuk pemerintah untuk menyelamatkan negara, bahasa ada dua kata, lekas dan tepat. Lekas dan tepat. Itu dua kata, lekas cepat misalkan. Nah, mungkin Presiden punya kebijakan, punya pemikiran bahwa untuk menyelamatkan negara, apapun saya yang tahu kan Presiden, saya nggak tahu ya. Atau Presiden, maka dikeluarkanlah Perpu. Nah, sekarang Perpu itu kan kejadian ke DPR, nunggu persetujuan, iya atau tidak tinggal DPR di situ saja. Nah, ketika ada orang keberatan yang menafsirkan tadi Presiden punya kebijakan untuk menafsirkan apakah undang-undang bertentangan Undang-Undang 45, silakan ke MK, itu aturan hukumnya. Siapapun di MK. Kalau bagi saya sih, karena Presiden diberikan nomor, silakan Perpu. Cuma persoalan tadi apakah ini kepentingan yang memaksa atau tidak. Nah, kan orang bisa menafsirkan. Bagi Anda, dalam persepsi Anda seperti apa? Enggak, kan kalau saya sebagai orang hukum ya, Presiden punya hak dengan Perpu apapun. Nah, Perpu kan banyak, tidak hanya sekali dua kali. Nah, kalau sekarang ada keberatan HTI atau apapun organisasi kena. Nah, sekarang kan secara hukum Perpu itu selalu menjadi undang-undang sekarang, ya. Karena dinyatakan berlaku kecuali nanti DPR menolak. Ya, aturannya di Perpu dikatakan ketika ini dinyatakan organisasi terlarang atau dibubarkan apapun nama istilahnya, mereka membuka ruang di Perpu itu. Silakan keberatannya ajukan ke Petun. Kalau Perpunya bertentangan Undang-Undang 45, silakan ajukan ke MK. Itu aja menurut saya. Kalau saya organisasi, misalkan saya punya organisasi dibatalkan oleh Perpu, ya sudah bubar. Besok bikin lagi namanya organisasi lain. Prof. Karim gimana melihatnya? Ya, menurut saya ini Perpu ini menyangkut sesuatu yang sangat fundamental ya, sesuatu tentang dasar negara. Di negara manapun, termasuk di negara-negara yang paling liberal sekalipun, tidak ada kompromi soal kebijakan negara yang fundamental ini, soal dasar negara ini.
bahwa ada kekhawatiran misalnya tentang kebebasan, kemerdekaan berpendapat, menurut saya tidak selayaknya disetarakan dengan urusan kita soal memelihara eksistensi dasar negara ini. Sebab menurut saya analoginya begini, dasar negara ini ibarat nasi lah untuk orang Indonesia, merupakan kebutuhan pokok. Kita bisa berdebat, temannya nasi itu mau daging, mau lauk pauk, mau sayur, mau apapun. Tetapi itu semua pembicaraan tentang menu lauk pauk sayur itu hanya bermakna apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi gitu. Jadi menurut saya tidak perlu ada polling, tidak perlu ada tawar-menawar soal dasar negara. Itu komitmen awal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi apakah Anda melihat kondisinya sudah sebegitu begenting, Prof. Karim, melihat konstelasi terakhir? Buktinya ada organisasi yang menafikan Indonesia sebagai republik, menafikan Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada apa itu? Indikasi apa? Padahal itu kan tidak bisa. Kan sederhana aja. Undang-undang hanya mewajibkan setiap organisasi meletakkan Pancasila sebagai dasar negaranya itu. Bukan yang lain-lain gitu. Oke, bagaimana dengan proses kalau kita lihat Perpu ini kan kemudian meniadakan proses peradilan. Jadi pemerintah punya alasan subjektif untuk bisa mengatakan bahwa organisasi ini terlarang atau tidak. Ini apakah dengan meniadakan proses peradilan ini sangat-sangat anti demokratis? Gitu? Dulu undang-undang keormasan itu kalau dibubarkan ke pemerintah, melalui pengadilan yang membubarkan dengan putusan pengadilan. Sekarang dibalik. Jadi dibubarkan dulu, kalau orang keberatan baru ke pengadilan. Itu. Jadi pengadilannya ada, Bud. Ya, satu itu. Dua. Jadi betul yang katakan Prof. Jadi tetap ada proses pengadilan gitu. Dulu pengadilan yang bubarkan, sekarang pemerintah. Kalau keberatan sama pemerintah, silakan ajukan keberatan ke pengadilan. Kenapa prosesnya ini dibalik? Itu yang tahu kan sekarang logika hukumnya kenapa? Ya itu mah hak. Anda bisa melihat kenapa logika hukum ini kan dibalik? Konstitusinya kan mengatur, itu kan pemerintah berhak mengeluarkan Perpu presiden. Apakah karena undang-undang yang lama itu sangat lama prosesnya gitu kan? Ini kan bicara dasar negara. Yang kita udah sepakat, udah selesai. The Founding Father kita mengatakan dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, yang kita pernah pertemuan terakhir mengatakan bahwa ketika pertentangan antara ideologi Pancasila dan negara Islam di konstitusi sudah sepakat bahwa kita adalah Pancasila negara, udah selesai. Jadi siapapun ideologi yang akan merontokkan Pancasila, mengubah Pancasila, mengganti Pancasila, mungkin sekali lagi ya dikonsiderasi dilihat di konsideran Perpu. Ini demi keselamatan negara. Karena keselamatan negara, maka saya mengatakan tadi dia mengeluarkan Perpu supaya cepat. Nah, kalau sekarang mulai proses undang-undang keormasan yang lama, mungkin lama, mungkin bikin Perpu. Toh DPR dengan nyali. Kalau tidak setuju ya silakan tolak Perpu ini, karena ini udah berbahaya kan. Organisasi katakan entah apa organisasinya, mungkin pemerintah melihat bahwa ini udah berbahaya, tidak setuju dengan Pancasila dasar negara. Tapi subjektivitas pemerintah sekali lagi. Itu hak pemerintah kan ada. Kalau dibaca penjelasan yang lama itu mengatakan untuk keselamatan negara ini pemerintah harus cepat mengeluarkan Perpu supaya lekas dan tepat. Nah soal lekas tepat mengeluarkan Perpu kan sekarang betul ada MK. Silakan tuh ditafsir kalau MK. Tapi kembali dikatakan oleh Prof. Karim bahwa kita udah selesai. Kita bukan membentuk Darul Islam, tapi Darussalam. Ya, ketika Darussalam terbentuk dasarnya adalah Pancasila, ini udah selesai. Kesepakatan kita bernegara itu Pancasila. Tapi siapapun yang ngerti ideologi Pancasila, tidak hanya sekarang katakanlah kelompok kanan Islam lah yang suka disindir-sindir kan. Kan juga ada yang kiri juga ada. Kan siapapun yang akan merusak Pancasila, kelak kan ini kan bukan hanya tujuan. Ini saya bukan juru bicara pemerintah. Saya pikir tujuan Perpu ini kan bukan hanya menghantam kelompok-kelompok misalkan yang tanda petik sekarang khilafah atau lain. Saya kira siapapun yang akan mengganti ideologi negara Pancasila ya harus dibubarkan. Karena banyak persepsi apalagi di media sosial yang menganggap bahwa pemerintahan Jokowi jadi pemerintahan anti-Islam gitu. Jadi sebenarnya menurut saya begini, ini kan substansinya bagaimana memelihara dasar negara ya, memelihara dasar negara. Oleh karena itu anasir-anasir baik itu organisasi atau pikiran yang bertentangan atau menegasikan dasar negara, maka wajar kalau dianggap itu sebagai sebuah ancaman yang serius. Dan tidak ada tindakan lain yang sepadan untuk mengatasi ancaman serius kecuali ambil dulu tindakannya. Kalau misalnya orang diketahui akan ada penyakit yang mematikan, tidak butuh waktu lama, pasti operasi dulu kan. Dalam kaidah-kaidah demokrasi dan kebebasan, hal-hal seperti ini tidak dianggap mencederai demokrasi. Sekali lagi, dalam negara demokrasi, kebijakan negara fundamental itu, kebijakan negara yang fundamental tidak pernah didiskusikan, gitu.
Dan konstitusi kita mengatakan, emang berpendapat, berkumpul dijamin oleh undang-undang dasar. Cuman ada pembatasan oleh undang-undang. Nah, batas undang-undang ini adalah satu bentuk undang keormasan atau perpu yang sekarang. Kan orang boleh berkatakan apa, tapi ada aturannya. Jangan sampai mengganggu hak orang lain. Iya, termasuk itu kan, bahwa penegakan hak asasi manusia pun tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Tapi masalahnya adalah Prof. Karim dan juga Kang Asep, setelah pemerintah secara mungkin kita bisa bilang secara sepihak dan juga mungkin secara keras akhirnya membubarkan organisasi ini, banyak riak-riak terjadi di masyarakat. Seperti misalnya ada air kita gebuk gini, kemudian airnya mencar kemana-mana. Banyak juga yang menganggap bahwa ini tidak akan efektif juga untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan ideologi ini dan juga penyebarannya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Banyak yang mengatakan sebenarnya Kang Asep dan juga Prof. Karim, ini setelah HTI dibubarkan, ini tidak serta-merta bisa menghentikan penyebaran ideologi anti Pancasila, mungkin anti-anti yang kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah. Apakah anggapan ini juga masuk akal gitu, Kang? Ketika organisasi dibubarkan, bukan berarti orang-orangnya juga stop akan menyebarkan ideologi yang dianggap berbahaya buat kalau pemikiran itu kan nggak bisa diadili sampai kapanpun. Dan dari dulu juga pemikiran, entah di pemikiran ideologi apapun sudah ada di Republik ini, dan itu tidak akan pernah hilang. Nah, kita sejarahkan, saya terakhir itu minggu ini dikatakan, situ suka ngomong kita Jawa Barat nih, pernah katakan. Tuh, DITI lahir di Jawa Barat. Ya, Marhaenisme lahir di Jawa Barat. PNI lahir di Jawa Barat. Jadi pemikiran kanan, tengah, semua itu ada. Jawa Barat kuat pemikiran. Apakah pernah hilang? Tidak. Dan itu bisa sampai kapanpun. Cuman masalahnya ketika sepakat kita selesai menggunakan Pancasila, ya sudah minggir yang lain gitu kan. Nah, apakah sekarang ini akan berpengaruh terus? Selamanya akan bisa hilang. Itu karena itu kan akan bertumbuh berkembang di mana-mana. Sekarang di negara-negara yang paling gampang lah. Misalkan sekarang ini sebenarnya keilmuannya Pak Karim gitu kan. Bahwa di negara timur, negara barat komunis hilang, masih ada juga kan? Barat juga ada. Malah sekarang komunis katakan lebih kapitalis daripada kapitalnya. Nah, sekarang apakah di Indonesia sekarang ketika misalkan satu kelompok ini dibubarkan akan hilang ideologi? Katakanlah sekolah orang yang memimpikan negara Islam. Saya hanya berani mengatakan, sampai kapanpun orang yang mempunyai cita-cita negara Islam pasti akan ada di Republik ini. Cuma tadi jumlahnya sejauh mana nanti akan berkembang. Tidak hanya negara Islam, pasti negara komunis pun pasti orang masih bercita-cita akan membentuk gitu kan. Tapi masalahnya sejauh mana mereka banyak atau tidak. Jadi artinya ketika organisasi dibubarkan oleh Perpu, bukan berarti organisasi itu akan berhenti. Saya akan tumbuh. Makanya saya bilang hukum harus ada kepastian. Ketika orang sepak orang menentang ideologi Pancasila, tetap harus ditindak. Banyak kalau misalnya di sosial media banyak kelompok-kelompok penentang nih menganggap ini sebagai anti demokrasi, kemudian juga ketakutan yang berlebihan. Contohnya kalau pemerintah ketakutan, kenapa pemerintah mengakomodasi pemerintahan syariah misalnya, regulasi syariah di Aceh misalnya. Hal-hal seperti ini kan juga ini nggak adil dong. Gitu. Kan syariah itu kan akan terbentuk perjanjian Helsinki kan, sehingga dia membentuk ada mahkamah syariah, kemudian juga jinayah syariah dibentuk kewenangan situ. Karena mereka kesepakatan kita tunduk ke perjanjian itu, dan itu lahir oleh Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam. Di Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam itu ditentukan dia punya pembentukan polisi syariah, kemudian jaksa syariah, mahkamah syariah, termasuk dia punya kewenangan di ekonomi syariah. Karena itu justru undang-undang yang bentuk siapa? Ya Presiden sama DPR. Tapi tetap dalam kerangka konstitusi Pancasila. Tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dalam arti tadi yang kembali awal, bukan mengganti dasar negara. Mereka tetap setia kepada NKRI dan dasar negara. Aturan mainnya adalah Pancasila, itu aturan kesepakatannya. Tidak boleh kesepakatannya di luar Pancasila. Oke, Prof. Karim, kalau kita lihat ini kan pasca, kita boleh bilang lah pasca atau sebelum pra dan pasca Pilkada DKI Jakarta, polarisasi masyarakat ini begitu tajam terasa. Apakah dengan langkah-langkah kita bisa bilang koersif dari pemerintah seperti ini, polarisasi atau perlawanan atau gerakan kebencian kepada pemerintah ini akan semakin mengkristalisasi nggak, Prof? Enggak justru. Enggak ya, karena polarisasinya begini, terutama. Karena begini, untuk mengkristalisasi kebencian, saya bilang gitu ya, itu kan harus ada simbol, ya. Sekarang misalnya di antara gerakan-gerakan yang melakukan perlawanan itu menurut saya tidak ada simbol pemersatu dan menghimpun elemen-elemen yang selama ini tanda kutip misalnya agak minus ke pemerintah, pandangannya tidak ada. Mengapa begitu? Karena kalau kita melihat gerakan-gerakan sekarang itu kan tersebar gitu. Ada yang sibuk mengurusi Perpu, ada yang sibuk mengamati angket,
ada yang sibuk mengamati korupsi, yang lain. Sehingga tekanan kepada pemerintah sebenarnya tidak ada, tidak monolit. Gitu satu. Yang kedua, nah sekarang sebenarnya kan tidak ada hubungan langsung ya, tidak ada hubungan langsung, dan HTI ini kan tidak representasi tunggal dari Islam gitu. Sebab ketika di dalam Islam sendiri kan terjadi perbedaan penafsiran kan gitu ya tentang perlu tidaknya dasar negara itu Islam gitu. Jadi sebelum berdebat dengan agama lain sebenarnya akan terjadi perdebatan pertama itu di Islam sendiri. Nah oleh karena itu menurut saya sebenarnya kelahiran Perpu ini netral saja terhadap agama gitu. Netral saja terhadap agama karena yang ingin dilindungi itu adalah dasar negara. Dan hubungan antara Islam dan negara itu sudah selesai. Sudah selesai ketika ulama-ulama para pendiri negara ini menyetujui Islam itu sebagai salah satu agama di Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia yang ruhnya diwarnai oleh nilai-nilai Islam itu sudah selesai. Tapi ini tidak Jadi membuat polarisasi. Ibarat saya akan berperang, saya akan mengambil senjata. Apakah pistol, apakah laras panjang. Meskipun saya wirid dan menggunakan tasbih gitu. Tapi ini bukan berarti polarisasi yang terjadi selama ini akan semakin tajam karena akan menjadi orang-orang yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Tergantung momentum dan penyulutnya gitu. Tergantung cipta kondisi. Seberapa rawan ini dikondisikan secara politik dan ditunggangi secara politik untuk melawan pemerintah, Prof? Hanya akan rawan apabila isu politik itu tetap dibawa gitu, dihubung-hubungkan berkoeksidensi dengan isu agama gitu. Dan itu kan momentumnya pada masa pilkada, pada masa pileg atau pada masa pilpres. Di luar itu tidak. Sebab apa? Sebab menurut saya hubungan sosial ya antar etnik di Indonesia itu tidak pernah terletup kalau tidak ada pemantiknya. Dan pemantiknya biasanya urusan politik atau ekonomi gitu. Sebab dalam hubungan sosial biasa-biasa saja misalnya. Biasa-biasa saja. Tidak ada kebencian yang hebat terhadap etnis tertentu, etnis apapun. Tidak ada gitu. Buktinya dalam kehidupan sosial kita tetap ada. Istilah aja maaf kalau saya harus menyebut. Ada istilah petai Cina. Ada istilah dodol Cina, nggak pernah diganti tuh sampai sekarang. Yang makan orang Sunda padahal ya kan? Iya, nggak pernah diganti. Kita biasa-biasa, kita pakai kalau biasa ya. Iya, tapi kan kalau kita lihat kembali ke Perpu ini, rambu-rambunya apa untuk pemerintah? Untuk bisa kemudian bisa menegakkan peraturan, menegakkan konstitusi, ideologi negara secara kafah gitu, tapi tetap dalam rambu-rambu demokrasi. Karena kita memprediksi bahwa tidak hanya HTI yang akan digilas, banyak juga organisasi-organisasi yang terindikasi radikal atau anti Pancasila juga akan digilas oleh Perpu ini. Tadi, karena sejak awal itu diciptakan bahwa seolah ini akan membubarkan organisasi keagamaan tertentu karena mereka punya khilafah. Itu aja. Padahal Perpu ini lahir, siapapun yang akan mengganti ideologi Pancasila, siapa yang menodong kepada Pancasila, dia wajib dibubarkan. Itu aja sebenarnya sederhana. Cuman sudah kadung pemikiran itu dalam otaknya selama ini. Nah ini ada organisasi tertentu yang akan mengganti dasar negara dalam bentuk tadi berdasarkan agama kayak yang paling gampang berdasarkan agama Islam lah yang paling jelas tuh. Nah itulah yang lahir sekarang sehingga yang timbul gejolak-gejolak itu. Padahal sebenarnya Perpunya jelas tadi yang katakan Prof Karim netral. Pokoknya siapapun yang mengganti negara Pancasila ya tidak menggunakan dasar negara Pancasila ya apalagi negara akan diganti dengan ideologi lain ya sudah harus dibubarkan karena bahaya. Kan banyak orang ketakutan ini sebagai kembali ke masa Orde Baru. Seberapa rawan Perpu ini bisa diselewengkan? Ini kan gampang sekarang. Ketika sekarang pemerintah membubarkan organisasi ASEP misalkan. Karena organisasi ASEP ini punya ideologi lain selain Pancasila. Ya kan diberi kewenangan, silakan ke pengadilan. Pengadilan tadi kan independen, imparsial. Kata pengadilan nggak bisa dibubarkan. Kalau organisasi ASEP itu jelas. Dasar negaranya adalah Pasundan, Parahyangan, misalkan Pajajaran kan. Dan bukan mengganti Pancasila tapi dia mah berkehidupan berbangsanya kearifan lokal kan. Kan bisa. Jadi menurut saya biasa aja lah. Tadi kan konstitusi mengatakan depan hukum sama, hormati pemerintahan, kita pemerintahan mengeluarkan Perpu atau nanti undang-undang yang akan mengganggu keselamatan bangsa, keselamatan negara ini. Dalam arti mengganggu ideologi negara, dasar negara. Nah, kemudian ada organisasi dibubarkan pemerintah, tapi organisasi merasa bahwa saya tidak akan mengganti Pancasila, tapi organisasi saya betul-betul organisasi tanpa berhubungan ideologi, ya kenapa harus takut? Baik. Hadapi aja di pengadilan, itu kan pengadilan jelas. Ini bedain sama Orde Baru dulu, ada pengadilan imparsial yang bisa diawasi oleh publik itu kan? Gini, kalau dari dulu kan jelas, misalkan Pancasila penafsirnya jelas siapa, tunggal, kemudian juga bagaimana dulu misalkan namanya ada Laksusda, Kongkamtib, orang tanpa dalil nggak ada kuap, masukan. Nah, sekarang orang dengan terbuka. Dulu kan mungkin zaman belum nyampe namanya media sosial. Sekarang kalau namanya organisasi ASEP, tiba-tiba misalkan dituduh mau mengganti jadi ideologi Pancasila, pasti ASEP lain akan teriak kan? Ya, baik. Prof Karim, terakhir, pertanyaannya sama, bagaimana pemerintah memiliki rambu-rambu yang jelas dalam kaidah, dalam rule demokrasi dan kebebasan untuk bisa tetap menegakkan konstitusi dan lambang dan ideologi negara secara kafah? Yang pertama,
konstitusi, dasar negara itu kebijakan negara yang fundamental. Tidak boleh ada tawar-menawar soal itu. Bahkan semua prosedur demokrasi yang diciptakan itu adalah implementasi dari dasar negara itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mungkin kita mengimplementasikan sesuatu kalau ruhnya hilang? Itu poin pertama. Yang kedua, rambu-rambu itu kan dibuat. Tadi Pak Asep bilang ya, kalau dulu misalnya ke pengadilan dulu, sekarang dibubarkan dulu, baru ke pengadilan, semua sama saja. Sama saja artinya pemerintah bukan pemegang kebenaran yang tunggal. Ada seperti yang ditakutkan orang-orang. Ya, ada penguji. Hanya mengapa sekarang bubarkan dulu, baru pengadilan, ya namanya juga perpu. Ya, yang jadi undang-undang yang lahir karena situasi yang dinilai darurat. Di mana daruratnya memang tidak ada perang, memang tidak ada kerusuhan. Tetapi tidak ada hal yang paling darurat bagi sebuah negara ketika ada anasir untuk mengganti dasar negara gitu. Oke, mudah-mudahan tetap mungkin kita bisa support pemerintah untuk menegakkan apa tadi yang dikatakan lambang negara, dasar negara, ya, tapi karena kita harus tetap pemerintah sebagai alat dari negara. Tapi tidak hanya pemerintah, masyarakat pun nggak usah takut. Bidikan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara. Kalau dituduh ya kita lawan di pengadilan. Kan? Tapi ini juga bukan berarti akan menghentikan ideologisasi atau gerakan-gerakan radikal atau gerakan-gerakan anti Pancasila yang akan bisa saja terbit dan juga berkembang di masyarakat. Ya pemikiran itu tidak bisa dibentengi dengan undang-undang ya, harus dengan dialog. Kampus-kampus ini juga harus dijaga nih, Kang Asep dan juga Prof. Karim sebagai mentor-mentor di kampus. Kampus hati-hati harus bedain ya, Prof. Karim. Di kampus kebebasan berpikir, kebebasan akademis. Terjadi. Tapi ketika di kampus boleh loh dipelajari yang namanya ideologi Islam, ideologi komunis, ideologi lain. Itu kebebasan berpikir. Tapi bukan berarti mereka memudirikan ideologi itu ya harus dijaga. Karena kita udah sepakat dasar negaranya Pancasila. Tapi kalau pemikiran didiskusikan itu di kampus harus. Karena kampus adalah tempat yang menguji semuanya. Ya, jadi sebenarnya kata kuncinya kontak ya. Kita bisa membahas apapun sebagai hal yang strategis, tetapi ketika kontak dengan realita itu berhenti, itu soal taktik, soal teknik, bagaimana perwujudannya. Kita akan juga realitanya juga waktu kita sudah habis. Terima kasih Prof. Karim, terima kasih. Ideologi dibatasin. Ideologi dibatasi, realita waktu sudah habis. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita harapkan tadi bisa terjadi dan kita takutkan tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih Prof. Karim, terima kasih Kang Asep. Rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir, tetaplah bersama kami.